SKB. Senang saya bisa menyapa Anda di YouTube channel SKB Indonesia. Nah, untuk video kali ini kita ada di sesi Health Talk. Untuk kalian yang udah sering nonton video di SKB Indonesia ataupun yang baru, sesi Health Talk ini adalah sesi Health Talk yang pertama. Nah, untuk sesi Health Talk yang pertama ini, kita akan membahas tentang diabetes ketoasidosis. Kita akan membahas tentang tanda, gejala ataupun penyebab, perawatan, dan juga kemungkinan-kemungkinan apa sih yang bisa terjadi pada kondisi tersebut. Tapi di video kali ini saya nggak sendiri karena saya mungkin tidak bisa untuk menjelaskan lebih detail tentang komplikasi itu apa. Jadi saya akan memanggil satu narasumber kita, yaitu nutritionist SKB Indonesia. Di sini ada Mbak Rensi. Apa kabar Mbak Rensi? Sehat. Nah, Mbak, boleh kamu jelasin nggak sih tentang diabetes ketoasidosis itu? Oke, jadi untuk diabetes ketoasidosis, dia merupakan komplikasi yang dialami baik itu oleh diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Tetapi memang paling sering terjadi pada diabetes tipe 1. Kenapa? Karena ketika tubuh kita kekurangan insulin tetapi terdapat banyak gula di dalam tubuh kita tuh merasa, oh, kurang gula nih, padahal situ ada gula, seperti itu. Alhasil, untuk menghasilkan energi, tubuh kita memecah cadangan lemak yang terdapat di dalam hati. Nah, pecahan lemak inilah yang disebut sebagai keton. Kemudian, makin lama makin banyak si benda keton ini, alhasil pH di dalam tubuh kita pun akan meningkat menjadi asam. Inilah yang disebut sebagai ketoasidosis diabetes. Terus apa sih penyebab diabetes ketoasidosis ini? Oke, jadi penyebab dari bisa timbulnya si ketoasidosis diabetes ini bisa ditekankan adalah akibat dari level insulin yang tidak adekuat dibandingkan dengan adanya level gula di dalam tubuh kita. Nah, kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan hal ini salah satunya adalah ketika tubuh kita ini terkena infeksi yang bisa menyebabkan hormon stresor dalam tubuh kita ini meningkat, seperti saat kita terkena ISK ataupun pneumonia. Yang kedua, ketika kita ini dalam keadaan hamil, itu juga ternyata bisa meningkatkan kondisi tersebut. Kemudian juga saat kita ini kurang makan, kemudian juga ada kondisi ketika mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan meminum alkohol, seperti itu. Oh, oke. Nah, terus apa aja sih tanda-tanda yang biasanya dialami kalau kita terkena ketoasidosis ini? Oke, baik. Jadi, untuk tanda dan gejala dari ketoasidosis diabetes ini, dan perlu diingat, dia akan berkembang dalam waktu 24 jam. Nah, tanda gejalanya antara lain sakit perut, kemudian juga mual, muntah, kemudian juga nafasnya itu berbau buah, tekanan darah rendah juga, kemudian rasa haus berlebih, kemudian juga ingin pipis terus, seperti itu. Oke, nah kalau kita sudah merasa tanda-tanda dan gejala itu, sebaiknya kita langsung ke dokter atau masih bisa dirawat dulu di rumah nih, Mbak? Nah, kalau tanda dan gejalanya itu sudah terasa sih, seharusnya langsung lakukan cek gula darah mandiri. Dilihat hasilnya, jika ternyata hasilnya lebih dari 240 mg per desiliter, lanjutkan dengan tes kadar keton di dalam urin kita. Sebenarnya sih dia itu mirip-mirip ya dengan tes gula darah, cuma bedanya dia yang diuji adalah urin kita gitu. Nah, lihat deh hasilnya setelah itu. Kalau misalkan hasil ketonnya adalah 0,6 sampai dengan 1,5, ini masih termasuk yang ringan levelnya. Teman-teman cuma cukup minum banyak air putih aja di rumah, kemudian lakukan tes ulang saat 3 sampai dengan 4 jam kemudian. Setelah itu, kalau misalkan hasilnya itu adalah 1,6 sampai dengan 2,9, ini sudah masuk level moderat, ini harus langsung ke dokter nih untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi kalau ternyata hasilnya lebih dari 3, itu sudah level ketonnya tuh udah tinggi banget. Jadi langsung ke UGD untuk mendapatkan tindakan medis, seperti itu. Oke, lalu tips untuk menurunkan level keton itu sendiri seperti apa nih, Mbak? Untuk menurunkan level keton, tadi saya sempat menyebutkan ya sedikit, yang pasti adalah banyak minum air putih.
Karena air putih ini bisa menyiram si keton tadi kemudian dibuang melalui urin kita gitu. Karena memang kebetulan saat ketoasidosis ini terjadi kita juga banyak pipis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah lakukan tes ulang level keton kita 3 sampai dengan 4 jam kemudian. Kalau misalkan teman-teman ada yang menggunakan insulin, itu langsung disesuaikan tuh dosisnya, dimodifikasi sesuai dengan level keton dan juga level gula darah saat itu. Dan yang sangat penting itu stop apapun yang teman-teman semuanya lakukan. Istirahat sampai dengan level gula darah maupun level keton sudah turun dan normal kembali. Nah, cara penanganan ketoasidosis ini yang secara umum itu seperti apa Mbak? Boleh dijelasin nggak? Jadi, kalau untuk terapi perawatan pada kondisi ketoasidosis diabetes, yang pertama adalah penggantian cairan. Karena memang seperti yang saya beritahu sebelumnya, kondisi ketoasidosis diabetes ini membuat kita sering sekali buang air kecil, seperti itu. Nah, berapa banyak cairan yang diberikan ini tergantung dari derajat dehidrasi yang dialami. Kalau misalkan memang derajat dehidrasinya ini termasuk ringan, ini pemberiannya itu cukup dari oral gitu, jadi rehidrasi ulangnya dari mulut aja. Tapi kalau misalkan ternyata termasuk levelnya yang moderat si dehidrasinya, ini langsung dipasang infus nih, dengan kecepatan infusnya itu yang sedang. Tapi kalau ternyata dehidrasinya ini termasuk dehidrasi berat, dia langsung pasang infus dengan kecepatannya yang lebih cepat lagi. Nah, untuk penanganan yang kedua, ini penggunaan insulin. Dia ini dengan cara intravena, dimasukin gitu, dengan dosisnya adalah 0,1 unit per kilogram per jam. Kenapa dia menggunakan insulin? Karena seperti yang saya jelaskan juga pada yang sebelumnya, ketoasidosis diabetes ini terjadi akibat adanya inadequate level insulin dibandingkan dengan level glukosa, seperti itu. Kalau misalkan level glukosanya sudah turun di bawah 240 mg per desiliter, di sini udah di stop tuh si pemberian insulinnya, dan tinggal dipantau atau mempertahankan level kalium darah pada level 3,3 milimol per liter dan juga pantau kondisi jantung atau degup jantungnya. Nah, penanganan yang ketiga adalah perbaikan elektrolit tubuh. Karena baik pada tahap 1 dan tahap kedua ini sama-sama mempengaruhi level elektrolit darah kita gitu. Nah, perbaikannya ini bisa melalui oral ataupun pasang infus intravena seperti itu. Oke, kalau misalkan nih Mbak, tubuh kita saat mengalami ketoasidosis, ada tidak kondisi lain yang bisa memperparah ketoasidosis tersebut? Oke, kalau misalkan untuk kondisi yang bisa memperburuk ketoasidosis ini sendiri, yang pertama, akibat dari ketoasidosisnya ini bisa terjadi namanya hipokalemi maupun hiperkalemi. Karena ketika kita mengalami ketoasidosis, kita tuh cenderung pengen pipis terus gitu. Jadi dehidrasi, alhasil kalium di dalam tubuh kita keluar banyak. Nah, kemudian ketika di situ terjadi terapi penggantian mineral atau cairan di dalam tubuh kita, di situ juga ada kalium masuk ke dalam tubuh kita, jadi hiperkalemi. Nah, ketika itu sudah terjadi nih, atau mungkin kita udah tahu nih ya, apa sih yang akan terjadi? Pertama itu hipo dan hiper, yang pasti harus dipantau degup jantungnya, gitu. Karena kalium ini sangat mempengaruhi dari degup jantung kita. Yang kedua adalah edema cerebral. Sebenarnya sih kalau untuk edema cerebral ini jarang sekali ya untuk terjadi, kecuali pada diabetes yang dialami oleh anak-anak. Itu memang sangat rentan sekali untuk terjadi. Edema cerebral ini kondisi di mana terdapat penumpukan cairan di dalam otak kita. Kemudian komplikasi yang selanjutnya adalah pulmonary edema gitu, atau penumpukan cairan di dalam paru-paru. Kalau untuk yang komplikasi yang ketiga ini, dia ini hanya terjadi pada penyandang diabetes yang memiliki gangguan pada jantungnya, gitu. Nah, untuk komplikasi yang keempat adalah hipoglikemi. Karena penanganan kondisi dari ketoasidosis adalah pemberian insulin, jadi dia disuntik insulin gitu lewat intravena. Makanya kan gula darahnya yang tadinya tinggi nih 240, dia langsung turun. Situ terjadinya tuh resikonya untuk hipoglikemi itu tinggi sekali. Makanya
biasanya nih perawat-perawat ataupun dokter-dokter sudah menyiapkan glukosa intravena untuk jaga-jaga kalau seandainya tiba-tiba langsung rendah. Seperti itu. Oh, menarik sekali ya pembahasannya Mbak Rensi. Nah, jadi salah satu penanganan yang tepat yang bisa sahabat SKB lakukan di rumah itu adalah dengan memperbanyak minum air putih. Namun untuk kondisi lebih lanjut, kalian bisa langsung ke dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Oke, sekian untuk pembahasan Health Talk kali ini. Terima kasih untuk sahabat SKB yang sudah menonton. Untuk mengetahui aktivitas SKB Indonesia lainnya, silakan memfollow sosial media kami, ada Instagram, Facebook page, dan juga YouTube ini. Dan satu lagi yang gak kalah pentingnya adalah untuk sahabat SKB yang punya pertanyaan tentang topik ini ataupun seputar diabetes dan info kesehatan lainnya, bisa join komunitas online kami di Facebook group Komunitas Hidup Sehat Tanpa Diabetes. Nah, sekian